Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya, haleluya. Biar hati kami menyembah-Mu, Tuhan. Biar hati kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan.
rindu Tuhan. Biarlah Tuhan, malam hari ini kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam. Kami mau lebih dalam Tuhan sama Engkau Tuhan. Kami gak mau hanya semata kaki Tuhan. Kami gak mau hanya semata kaki Tuhan. Tapi kami mau lebih dalam Tuhan. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Shalom Gasdere Gradisata. Sorakan dulu teman-teman. Coba dong ramein kolom chat di YouTube. Kasih emoticon api teman-teman. Katakan haleluya. Aku percaya kalian semua tetap excited teman-teman hari-hari ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu yuk. Tuhan, makasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan. Hari ini Tuhan secara online Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berbicara Tuhan hari ini Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Buka telinga kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang hari ini kami dengar Tuhan bisa kami implementasikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami percaya Tuhan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang hidup Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Wow.
Udah rame banget nih ya di YouTube nih yang nonton. Hai teman-teman. Gak berasa kita udah di bulan Juli. Wow, udah 6 bulan teman-teman kita melewati 2021 guys. Aku percaya kalian, aku juga berharap kalian tetap sehat. Mungkin hari-hari ini mungkin yang kalian mungkin lagi gak sehat, teman-teman percaya kesembuhan yang daripada Tuhan ada buat kalian teman-teman. Amin. Teman-teman, hari-hari ini mungkin kita gak mudah ya teman-teman buat menghadapi kehidupan ini. Tapi aku mau terima kasih buat kalian yang udah ngeklik streaming hari ini. Thank you guys, kalian masih mau on fire buat ketemu Tuhan teman-teman. Yuk, kita hari ini mau bahas tentang our community guys. Our community apa ya? Kalian ngeklik YouTube ini apa ya namanya ya? Coba chat di YouTube, katakan God's DNA. Yoi. God's DNA itu adalah kamu dan aku gitu kan. God's DNA itu adalah komunitas anak-anak muda teman-teman. Anak-anak muda yang pastinya cinta Tuhan, ya gak sih? Nah, aku mau kasih tahu ke kalian kenapa sih bisa namanya God's DNA gitu kan. Jadi teman-teman, God's DNA itu dibentuk dari gereja pusat kita teman-teman di GBI Lipo Cikarang. Jadi anak-anak muda, komunitas anak-anak muda yang di sana dinamakan dengan God's DNA. Dan kita sebagai rantingnya, cabangnya memakai nama yang sama teman-teman, yaitu God's DNA. Nah, kalian kan udah sering nih dengar kata God's DNA, God's DNA, God's DNA. Apa sih itu? Gitu kan. Mungkin di stiker kalian punya God's DNA, di baju kalian tahu, ada God's DNA nih. Wah. Tapi kalian belum tahu meaningnya secara luas teman-teman. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian, oke? Jadi kenapa sih namanya God's DNA teman-teman? DNA itu, bagi anak IPA nih pasti kalian tahu nih. DNA itu merupakan materi genetik yang dimiliki setiap makhluk hidup teman-teman. Yaitu yang menentukan sifat dan karakteristik fisik seseorang atau yang membedakan satu dengan yang lainnya. Tentu aja DNA aku sama kalian itu beda. Gitu teman-teman. Itu yang membedakan karakteristik setiap seseorang gitu kan. Jadi, kenapa God's DNA? God's DNA adalah DNA-nya Tuhan teman-teman. Dimana kita sebagai God's DNA, kita memiliki DNA-nya Tuhan. Katakan amin. Amin. Dimana karakternya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan ada di dalam diri kita teman-teman. Apa aja sih karakteristiknya Tuhan? Banyak. Dan role model yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus doang teman-teman. Dan yang selanjutnya, God's DNA itu, kenapa sih menjadi sebutan God's DNA? Dimana God's DNA kita bisa menjadi pewaris karakter Tuhan dan sifat-sifat Allah bisa ada di dalam diri kita teman-teman. Amin. Yang kedua, menjadi generator bagi jiwa-jiwa. Dimana DNA itu pasti ada di setiap makhluk hidup. Dimana makhluk itu hidup itu pasti dia ya hidup gitu, bergerak gitu kan. Dan kenapa God's DNA? Kita harus jadi generatornya jiwa-jiwa teman-teman. Generatornya generasi ini teman-teman. Di mana God's DNA ada, di situ ada kehidupan teman-teman. Di God's DNA Granisata, kita berharap di sini, di sekitar kita, di sekitar Granisata, anak-anak mudanya bisa bangkit teman-teman. Bisa memiliki karakternya Tuhan teman-teman. Gimana anak-anak muda cinta mati-matian sama Tuhan teman-teman. Di mana God's DNA itu ada.
Bahkan kita mungkin ditempatkan di tempat yang mungkin sekalipun kering, gak ada kehidupan teman-teman. Dan di mana kalian ditempatin, kalian bisa jadi energi bagi mereka semua teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, aku mau kasih tahu ke kalian, apa sih visi God's DNA teman-teman. Hari ini kayak webinar ya jatuhnya. Tapi tetap kalian harus fokus teman-teman. Biar kita sama-sama tahu visi ke depannya teman-teman. Ya gak sih, kita sebagai God's DNA kita tahu visi ke depannya apa sih yang mau kita capai gitu kan. Visi itu sebagai tujuan, goals, atau pandangan kita teman-teman untuk komunitas ini. Dimana yang pertama itu adalah meninggikan namanya. Kita sebagai anak-anak muda hari-hari ini, masih gak sih meninggikan nama Tuhan teman-teman? Masih gak sih ada semangat buat meninggikan namanya? Masih gak sih masih on fire gitu buat meninggikan namanya teman-teman? Untuk kita bisa meninggikan namanya teman-teman, itu butuh kerendahan hati guys. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendah hati itu harus banget kita milikin teman-teman. Dimana kita hidup di dalam Tuhan hari-hari ini. Untuk kita bisa datang ke Tuhan, kita tuh butuh kerendahan hati teman-teman. Kalau kita gak pakai kerendahan hati, itu susah teman-teman. Jadi kita harus matiin daging kita dulu guys. Untuk keinginan-keinginan kita pangkas dulu guys. Boleh kita punya keinginan, tapi kita harus balance. Dimana kita memprioritaskan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Masih gak sih gitu kan? Masih gak sih kamu memprioritaskan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kalian? Kehidupan keluarga gue masih hancur lah. Aduh, gue dibully temen-temen gue nih Ci. Susah gitu ketika masalah datang, terpaan datang, pasti kita susah buat datang sama Tuhan, iya gak sih? Karena kita masih mengeraskan hati kita. Dan pada saat itu pasti kita menyalahkan Tuhan, iya gak sih? Aduh Tuhan, kok kayak gini sih kehidupan gue? Kapan janji Tuhan tuh ada buat hidupku? Kapan janji Tuhan tuh tergenapi? Kuncinya adalah rendahin diri dulu. Prioritasin Tuhan dulu yang utama. Kalau misalnya hari-hari ini kalian bingung, gue udah belum ya? Cross check lagi teman-teman. Rinduin selalu hadiratnya teman-teman hari-hari ini. Karena tanpa Tuhan, kalian gak akan mudah ngelewatin hari-hari ini teman-teman. Karena kita gak tahu kedepannya akan seperti apa gitu kan. Yang bisa kita lihat hari-hari ini banyak ketakutan, kekhawatiran akan masa depan mungkin. Kalau kita gak tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, apa yang Tuhan kasih ke kita, kalau kita gak dengeran sama Dia, ya gimana caranya kita mau ngejalanin hidup gitu. Pasti kita akan ya sembarangan aja gitu kan menjalani hidup. Gak cuma meninggikan, tetapi ketika kita menyembah, mengagungkan namanya, kita butuh kerendahan hati teman-teman. Karena Tuhan satu-satunya pribadi yang layak terima itu semua teman-teman.
Mungkin hari-hari ini kita masih menduakan Tuhan istilahnya. Dengan hari-hari ini tuh yang lagi marak. Mungkin games kita, Netflix kita, YouTube kita, atau pacar kita, atau siapapun gitu. Kalian kalian lebih banyak waktu untuk mereka. Tapi untuk Tuhan ya udahlah, sisa aja. Itu masih meninggikan nama Tuhan apa enggak ya? Ya jelas aja enggak gitu kan teman-teman. Di Yohanes 3 ayat 30 teman-teman. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Wow, itu ayat yang cukup singkat, tapi maknanya tuh dalam banget teman-teman. Gimana kita harus mengutamakan Tuhan. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, itu berarti kita siap yang namanya dengan menderita, teman-teman. Kata siapa orang Kristen itu enak? Enggak. Yang ada, semakin kita intim sama Tuhan, proses itu akan semakin Tuhan kasih ke kita. Karena Tuhan baik. Tuhan mau kita terus grow up, gak stuck. Makanya kalau kalian masih dikasih ujian sama Tuhan, kalian harus bersyukur teman-teman. Karena yang kita tahu, yang kita yakinkan bahwa Tuhan gak akan ngasih masalah lebih dari kemampuan kita. Ya gak sih? Katakan amin di kolom komen teman-teman. Lalu di Roma 8 ayat 18 udah jelas teman-teman. Sebab aku yakin bahwa penderitaan yang kamu alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hari ini semua terdampak teman-teman, termasuk aku gitu kan. Mungkin kerjaan kita lagi goyah nih. Studi kita, keluarga kita ada yang terkena virus COVID mungkin. Ada kita yang kehilangan keluarga, teman, kerabat. Di sini dibilang itu gak sebanding dengan apa yang Tuhan nyatakan nanti teman-teman. Kuncinya sabar. Kalau hari-hari ini kita mengalami yang gak enak, kuncinya sabar, terus tekun, kuatkan teguhkan hati kalian teman-teman. Ketika kita mau meninggikan Tuhan, kita gak bisa pakai kekuatan kita sendiri teman-teman. Ketika kita mau hidup kudus, hidup benar dalam Tuhan, kita gak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita harus mulai aktifin Roh Kudus yang udah tinggal di dalam diri kita teman-teman. Iya gak sih? Aku percaya di dalam hati kita semua Tuhan tinggal di dalam hati kita teman-teman. Cuma kitanya mau gak sih aktifin Roh Kudus? Banyak baca firman hari-hari ini teman-teman. Banyak ikut ibadah teman-teman. Pertemuan-pertemuan jangan dilewatin teman-teman. Karena kalau misalnya kalian udah nyaman dengan yang namanya keadaan seperti ini gitu kan, tapi kalian gak mengisi manusia rohani kalian, itu bahaya teman-teman. Karena hari-hari ini ya si jahat mulai menyusun strategi yang sedemikian rupa teman-teman. Makanya kalau kita gak berjaga-jaga, nah gak tahu deh tuh akan seperti apa gitu ke depannya kan. So teman-teman, beri diri kita sepenuhnya ke Tuhan.
Jangan setengah-setengah lagi ikut Tuhan. Pelayanan yang excellent. Beritain Injil yang excellent, teman-teman. Mau menangin keluarga yang excellent. Mau jadi contoh yang excellent. Mau berbuat baik yang excellent, teman-teman, hari-hari ini. Mau hidup benar juga harus excellent. Jangan setengah-setengah gitu. Kadang suci gitu kan kalau lagi pelayanan. Kadang kalau misalnya Senin sampai Jumat, ya nggak tahu deh gitu kan di kehidupannya. Mungkin ketemu yang pergaulan yang nggak di dalam Tuhan dan dia keikut-ikutan. Nah itu deh. Makanya kita harus tetap dengan standar anak Tuhan, teman-teman, dimanapun kita berada. Dan jadilah Kristus masa kini, teman-teman. Dimana ketika orang melihat kita, mereka bertanya-tanya, wah, kok lu baik banget sih? Wah, kok lu mau nolong sih? Kok lu mau doain gue sih? Itu, teman-teman. Dan yang kedua adalah visi dari Gasdiene memberitakan salibnya. Akhir-akhir ini teman-teman yang udah kita tahu, Opa Niko mendapatkan visi dari Tuhan, yaitu Pentakosta ketiga gitu, teman-teman. Dimana sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya nanti, Pentakosta ketiga akan terjadi, teman-teman. Apa sih Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga, Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa, teman-teman. Di mana anak-anak muda, generasi Yeremia yang cinta mati-matian sama Tuhan dan banyak penuaian jiwa secara besar-besaran, teman-teman. Hari-hari ini generasi Yeremianya itu kamu apa bukan? Gitu kan? Aku yakin dan percaya semoga kalian adalah salah satunya, teman-teman. Jangan cuma jadi penonton, tapi kita harus bisa menjadi pelakunya juga, teman-teman. Generasi Yeremia yang bangkit. Hari-hari ini anak-anak muda sedang dibangkitkan, teman-teman. Di gereja-gereja, di marketplace, aku percaya hari-hari ini anak-anak muda akan tampil dan memberitakan Injil. Kemarin aku sempat lihat di salah satu channel YouTube seseorang gitu kan, dia cukup terkenal. Tapi di mana dia bisa berbicara Injil dengan orang yang bukan ikut Tuhan, bukan yang kenal Tuhan gitu, teman-teman. Dan udah banyak gitu di YouTube, di mana Tuhan pakai public figure buat memberitakan Injilnya. Dan hari-hari ini kalau kita bukan public figure, kita juga bisa pastinya jadi berkat buat keluarga kita, buat teman-teman kita di sekolah, di kuliah. Jangan selfish lagi, teman-teman. Ketika ada teman yang bikin story, aduh galau nih, chat, kalian replay story-nya. Kenapa lu? Mulai tanya, mulai aware sama jiwa-jiwa, teman-teman. Dan itu yang pastinya butuh pengorbanan sih. Waktu dimana kita memberitakan Injil, kita gak boleh asal memberitakan juga gitu kan. Kita harus bertanggung jawab atas jiwa itu. Dan tentunya kita juga harus minta hikmat dari Tuhan, teman-teman. Dan respon nih ketika hari-hari ini Pentakosta ketiga akan terjadi, teman-teman. Kita imani. Dimana kita hari-hari ini harus
meresponinya teman-teman. Dan kita harus memperlengkapi diri kita teman-teman. Amanat agung pada saat itu diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika sebelum Tuhan naik terangkat ke surga gitu kan teman-teman. Tuhan ngasih tahu ke murid-muridnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka dan baptislah mereka. Dan itu Tuhan kasih kepada murid-muridnya. Which is kita juga murid-muridnya Tuhan, amin. Dan itu berlaku juga sama kita teman-teman hari-hari ini. Ketika sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya, semua Injil akan tersebar ke seluruh dunia teman-teman. Caranya gimana kak? Susah gue kan belum pendeta. Ya gak usah jadi pendeta teman-teman. Cukup dengan hidup kita, perbaiki diri kita, berubah dan berbuah. Di mana kita mengalami perubahan dan kita mengalami Tuhan, mengalami pengalaman yang amazing gitu sama Tuhan. Di mana kita mengecap kebaikannya Tuhan yang harusnya kita kecap setiap hari teman-teman. Ya gak sih? Kebaikan Tuhan tuh banyak buat setiap kita. Tapi kadang kita gak sadar. Karena kita selalu melihat ke atas. Karena kita selalu membandingkan dengan orang lain. Kehidupan kita dengan orang lain. Sehingga kita gak fokus sama diri kita sendiri. Sehingga kita gak fokus bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa buat hidup kita. Dan ketika kita mau memberitakan Injil teman-teman, kita butuh Roh Kudus. Di kisah para Rasul 1 ayat 8 sudah jelas gitu. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus dan Roh Kudus itu akan turun ke atas kamu. Teman-teman. Dan Roh Kudus lah yang memampukan setiap kita. Dan implementasinya lagi, mungkin kita bisa sharing ayat di sosmed kita hari-hari ini. Karena keadaannya semua WFH, semua belajarnya dari rumah. Mungkin bahkan usahanya juga di rumah gitu kan, bisa lewat online. Dan di situ kita bisa bangun hubungan sama jiwa-jiwa teman-teman. Bangun hubungan sama mungkin temen SD kamu udah lama nih. Wah, udah lama nih dia nih. Tapi kok lihat kehidupannya kok di sosial media kayaknya depresi banget ya. Kayaknya gue bisa nih masuk ke dia nih. Bisa nih kenalin dia ke Tuhan. Gitu. Dan itu teman-teman, ingat ya yang pertama, meninggikan namanya di setiap kehidupan kita teman-teman. Prioritasin Tuhan yang pertama. Beri diri kita sepenuhnya buat Tuhan. Pelayanan yang excellent, semuanya excellent buat Tuhan. Dan gak usah khawatir, Tuhan pasti berkatin kalian. Dan yang kedua adalah memberitakan salibnya, di mana kita sebagai generasi Yeremia, ketika saat ini banyak yang dikarantina, bukan berarti Alkitab kita juga dikarantina. Dan kita lebih memilih main gadget dan segala macam. Ya boleh, tapi kadarnya harus dikurangi teman-teman. Dan lebih banyak dengar suara Tuhan teman-teman. Gimana sih kak dengar suara Tuhan? Ya bukan yang maksudnya secara audible teman-teman. Tapi dimana kalian punya waktu khusus sama Tuhan. Dan kalian bisa ngerasain ketenangan itu teman-teman. Kayak aku gitu maksudnya. Ketika aku, ini nih waktu khusus gue nih. Rindu banget nih mau ketemu Tuhan. Nyanyi pakai gitar. Gak kerasa air mata mengalir gitu teman-teman. Padahal nggak tahu, nggak ada masalah apa-apa. Tapi
Itulah gitu, ketenangan yang gak bisa kita dapat dari siapapun gitu. Kalau bukan dari Tuhan, teman-teman. Hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita sama Bapa. Dia selalu rinduin kalian, teman-teman. Tuhan selalu nunggu kalian. Tapi jangan sampai, masa kita bikin Tuhan nunggu sih? Harus dari kita yang inisiatif. Ya gak sih? Pada zaman dulu, teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan memilih Daud pada saat itu sebagai raja, teman-teman. Padahal kandidatnya tuh keren-keren dan udah berpengalaman, teman-teman. Tapi kenapa Daud gitu, yang which is di Alkitab dijelasin bahwa dia masih kemerah-merahan. Dia masih sangat muda. Dia masih sangat muda, teman-teman. Tapi kok Tuhan milih Daud ya sebagai raja dibandingkan kandidat yang lain? Hanya Tuhanlah yang tahu jawabannya, teman-teman. Karena apa yang Tuhan lihat sama yang manusia lihat itu beda. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Tuhan. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati, teman-teman. Tuhan tahu hatinya Daud saat itu. Dia sangat mengasihi Tuhan, teman-teman. Makanya saat itu Tuhan percayain, nih kerajaan ini kamu yang pegang. Padahal dia masih sangat muda, teman-teman. Tapi ketika Tuhan udah ngomong, ya siapa yang bisa bantah gitu kan. Dan hari-hari ini jangan insecure kalau kalian masih muda. Aduh kak, gue masih belum banyak pengalaman. Hey, Tuhan mau pakai kalian. Iya gak sih? Kalian punya kapasitas, kalian punya skill. Apapun itu, kalian bisa kembangin di dalam Tuhan, teman-teman. Yuk, jadi terang, teman-teman. Daud aja saat itu bisa gitu memimpin sebuah kerajaan kan. Dan hari-hari ini kita sebagai generasi Yeremia harus bangkit, teman-teman. Dan pada saat itu ketika Daud mau berperang, ini sih yang keren. Di 1 Samuel 17 ayat 45, teman-teman. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Wow. Bahkan sebelum dia berperang pun, dia percaya bahwa Tuhan nyertain dia, teman-teman. Tuhan yang menyertai Daud adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kalian semua, teman-teman, hari-hari ini. Untuk memberitakan Injil, untuk menjadi dampak, untuk menjadi terang buat Indonesia, teman-teman. Gak usah jauh-jauh buat Indonesia, buat keluarga, buat temen. Itu dulu deh. So, perhatiin hubungan kita sama Tuhan. Jangan bikin dia nunggu buat kita datang sama dia. Come on, anak muda. Gak usah terlena dengan keadaan ini, teman-teman. Kalian harus percaya kalian yang mengklaim janji-janji Tuhan. Masa muda kalian tuh aman di tangan dia ketika kita mau percaya dan God is control gitu. Menyerahkan kontrolnya kita ke dia semua. Percayain ke Tuhan kita, teman-teman. Seperti kita naik pesawat gitu kan. Kita mempercayakan kepada pilot.
Sama, kehidupan ini kita harus percayain sama Tuhan, teman-teman. Yuk kita tutup Alkitab kita, tutup catatan kita, teman-teman. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau baik Tuhan buat setiap kehidupan kami Tuhan hari-hari ini. Without you, I'm nothing, Jesus. Tanpa Engkau Tuhan kami gak bisa apa-apa Tuhan. Kau mau sungguh-sungguh Tuhan lebih lagi Tuhan hari-hari ini Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami telah jauh Tuhan. Terlalu jauh Tuhan daripadamu Tuhan. Tapi saat ini Tuhan kami mau komitmen Tuhan buat ikut Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan. Thank you Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan sungguh-sungguh kita katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ini kesukaan kami Tuhan. Ku lepas untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kalian taruh tangan kalian di dada kalian. Ikut Yesus, yes Lord. Itulah kesukaan hati. Yes Tuhan, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Hanya mampu karena kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, ampuni Tuhan setiap kesalahan kami Tuhan hari-hari. Kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan, tadi yang gak layak Tuhan, Kau layakkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Kami mau Tuhan menyerahkan diri kami Tuhan sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, hari-hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Buat setiap teman-teman kami Tuhan yang mengalami sakit Tuhan. Keluarga kami Tuhan yang mengalami sakit Tuhan. Siapapun Tuhan, kerabat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau masih berikan mereka Tuhan mukjizat-Mu Tuhan. Kau berikan kesembuhan Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan bagi setiap hati Tuhan. Kaki mereka Tuhan untuk melangkah Tuhan. Dan kau percaya Tuhan, generasi-Mu Tuhan, yang cinta mati-matian akan Kau Tuhan, adalah salah satunya Tuhan. Itu kami Tuhan. Kami mau Tuhan mengikut Engkau Tuhan. Dan Kau dapati Tuhan, setiap kami Tuhan setia Tuhan sampai garis finish Bapa. Mampukan kami Roh Kudus buat melewati hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kemuliaan-Mu Tuhan akan dinyatakan Tuhan pada nantinya Tuhan. Bahwa masa depan kami Tuhan aman Tuhan di tangan-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan yang putus pengharapan Tuhan. Kau memberikan kelegaan Tuhan bagi setiap mereka Tuhan. Karena kuncinya adalah kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tetap tinggal Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sertai Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau adalah Allah Immanuel Tuhan. Dan sebentar Tuhan, firman hari ini Tuhan udah selesai Tuhan. Kiranya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami bisa meninggikan nama-Mu Tuhan. Bisa menjadi Tuhan berkat Tuhan. Bisa menjadi Kristus masa kini Tuhan bagi generasi ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk move Tuhan dari comfort zone kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan Tuhan, melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Bukan jadi penonton doang teman-teman Tuhan. Thank you Lord. Kiranya Tuhan memberkati studi kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap keluarga kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap kesehatan kami Tuhan. Kau memberkati keluar masuk kami Tuhan. Dan Kau menjagai Tuhan masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini Tuhan. Yang sudah diberkati katakan amin. God bless you all.